Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail. Adapun judul video kali ini itu akan membahas mengenai kegiatan yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja. Adapun kegiatan pertama itu pengumpulan data. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan data potensi desa. Kemudian deskripsi kegiatan itu melakukan kunjungan langsung ke kantor desa. Kemudian tahapan kegiatan kedua itu mengumpulkan data sumber daya manusia. Deskripsinya itu melakukan kunjungan juga ke kantor desa untuk mencari dan memvalidasi data-data yang ada. Kemudian mengumpulkan komoditi utama dari masyarakat setempat. Yang pertama yang dilakukan itu deskripsi kegiatannya itu melakukan kunjungan ke kantor kepala desa, kemudian ke para kelompok tani. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya itu mendata sarana dan prasarana, yaitu melakukan kunjungan ke kelompok tani atau ke petani. Kemudian yang kedua yaitu penerapan teknologi, tentang teknologi apa saja yang telah digunakan oleh kelompok tani. Deskripsi kegiatannya yaitu melakukan kunjungan langsung ke petani untuk melihat teknologi-teknologi yang sudah diterapkan. Kemudian kegiatan yang menerapkan nilai akuntabilitas di tempat kerja yang kedua yaitu analisis situasi atau keadaan di lapangan. Adapun tahapan kegiatannya itu mempelajari perkembangan dan produksi tanaman. Dengan deskripsi tahapan kegiatannya yaitu melihat apakah ada kenaikan atau penurunan produksi selama ini yang ada di petani. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya itu menganalisis potensi sumber daya manusia. Kemudian deskripsi kegiatannya yaitu mengumpulkan potensi sumber daya alam baik yang ada di kantor desa maupun dengan bertanya langsung kepada masyarakat. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menganalisis perilaku atau kultur petani. Deskripsi kegiatannya yaitu berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari informasi mengenai keadaan dan pola hubungan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya itu melihat keadaan yang telah dicapai oleh kelompok tani selama ini. Adapun deskripsi kegiatannya yaitu melakukan pengumpulan informasi baik dari kepala desa, tokoh masyarakat maupun petani. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya itu keadaan yang akan dicapai, yaitu melakukan pengumpulan informasi baik dari kepala desa maupun petani tentang apa-apa saja yang akan atau yang ingin dicapai dalam proses usaha tani. Kemudian kegiatan yang menerapkan nilai akuntabilitas di tempat kerja yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah. Deskripsi kegiatannya yaitu mencari informasi secara lengkap mengenai permasalahan yang ada di tempat kerja. Adapun deskripsi kegiatannya yaitu melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung dan jelas pokok yang menjadi masalah di suatu tempat atau di tempat kerja. Kemudian kegiatan selanjutnya itu mengumpulkan bukti permasalahan. Deskripsi kegiatannya itu melakukan tatap muka dengan petani, dengan tokoh masyarakat, dengan kepala desa, kemudian dengan tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh tani untuk mencari bukti-bukti atau permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian kegiatan selanjutnya itu keadaan yang akan dicapai. Adapun deskripsi kegiatannya yaitu merumuskan strategi dalam mencapai target yang akan dicapai.
Kemudian kegiatan selanjutnya itu mengenai mengumpulkan informasi mengenai hama-hama utama yang ada di tingkat kelompok. Nah, deskripsi kegiatannya yaitu melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat secara jelas masalah-masalah atau hama apa saja yang menjadi kendala saat ini. Kemudian deskripsi kegiatan selanjutnya itu keadaan atau target yang telah dicapai. Adapun deskripsi kegiatannya itu mencari informasi mengenai apa-apa yang menyebabkan dan apa-apa saja yang mendukung mengenai produktivitas hasil pertanian yang ada di kelompok tani. Kemudian kegiatan di tempat kerja yang menunjukkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu perumusan tujuan. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu penjadwalan kegiatan. Deskripsi kegiatan itu membuat jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan selanjutnya itu metode apa yang akan digunakan. Kemudian deskripsi tahapan kegiatannya. Tahapan kegiatannya yaitu menentukan model yang sesuai yang akan diterapkan nantinya. Kemudian kegiatan selanjutnya itu pihak-pihak yang mana saja yang terkait yang akan dikaitkan dalam suatu model atau dalam suatu penyuluhan di tempat kerja. Kemudian adapun tahapan kegiatannya yaitu kita menentukan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan, baik pesertanya dan seberapa banyak peserta yang akan dilibatkan. Kemudian tahapan kegiatannya yaitu menyiapkan bahan dan alat. Kemudian yaitu menyiapkan bahan dan alat yang akan mendukung dalam penyelenggaraan kegiatan nantinya. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya yaitu lokasi kegiatan. Adapun deskripsi kegiatannya itu menentukan lokasi kegiatan yang akan ditempati pada nantinya. Kemudian kegiatan selanjutnya yang mendukung atau kegiatan-kegiatan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja. Yaitu yang keenam, itu membuat perangkat penyuluhan. Yaitu adapun tahapan kegiatan itu mengikuti webinar atau pelatihan teknis pertanian. Adapun deskripsi kegiatannya yaitu mengikuti webinar pelatihan pertanian guna meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dalam memberikan penyuluhan sehingga proses penyuluhan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian tahapan berikutnya itu mengumpulkan bahan materi. Deskripsi kegiatannya itu mengumpulkan materi-materi baik dari media cetak maupun dari media elektronik. Tahapan selanjutnya itu membuat materi penyuluhan. Deskripsi kegiatan itu pembuatan materi penyuluhan berguna bagi petani agar dapat lebih memahami materi yang akan disampaikan nantinya. Kemudian tahapan selanjutnya itu menyiapkan sarana. Adapun deskripsi kegiatannya yaitu menyediakan sarana sebagai pendukung dalam menyiapkan perangkat penyuluhan. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya itu validasi materi penyuluhan. Deskripsi kegiatannya yaitu setelah materi penyuluhan selesai dibuat, maka dilakukan validasi untuk melihat apakah ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan
di dalam materi yang ada. Kemudian kegiatan yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan kerja, yaitu pelaksanaan penyuluhan. Tahapan kegiatannya yaitu mempersiapkan materi atau slide. Deskripsi kegiatannya itu materi yang telah divalidasi, atau telah dievaluasi mengenai kesalahan atau kekeliruannya, kemudian disampaikan di petani, baik dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk ceramah atau menyampaikan secara langsung. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya itu partisipasi petani. Deskripsi kegiatannya itu mengevaluasi seberapa tertarik petani dalam menghadiri atau mengadakan pertemuan pada tingkat kelompok tani. Tahapan kegiatan selanjutnya itu seberapa lama dalam melakukan penyuluhan. Deskripsi kegiatannya itu dalam melakukan penyuluhan tidak boleh terlalu lama dalam bentuk materi, karena akan disampaikan juga mengenai praktek secara langsung. Maka dengan praktek ini diharapkan transfer ilmu dari penyuluh ke petani diharapkan dapat lebih maksimal, karena kita dapat melihat dan mengalami secara langsung. Kemudian tahapan selanjutnya itu menetapkan lokasi penyuluhan. Deskripsi kegiatannya itu menetapkan lokasi penyuluhan yang strategis. Kemudian tahapan selanjutnya itu mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan. Deskripsi kegiatannya itu mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan, baik yang selama proses maupun setelah kegiatan penyuluhan itu selesai. Adapun kegiatan yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas di tempat kerja selanjutnya yaitu penilaian hasil penyuluhan. Tahapan kegiatan itu memeriksa proses jalannya penyuluhan. Deskripsi kegiatannya itu memeriksa jalannya penyuluhan sebagai tahapan dari bentuk evaluasi awal. Tahapan kegiatan selanjutnya itu mendata faktor penghambat jalannya penyuluhan. Deskripsi kegiatannya itu membuat list apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses selama penyuluhan ini berlangsung. Tahapan selanjutnya itu mendata pendukung jalannya penyuluhan. Deskripsinya itu membuat list mengenai faktor-faktor apa saja menjadi pendukung dalam jalannya sistem penyuluhan ini. Kemudian tahapan berikutnya itu mendata tingkat capaian sementara. Deskripsi kegiatannya itu mendata capaian sementara agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya ini juga sebagai bentuk evaluasi awal. Kemudian tahapan berikutnya itu memberi nilai yang diperoleh dari jalannya penyuluhan. Deskripsi kegiatannya itu dengan pemberian nilai ini, nilai sementara ini diharapkan dapat menjadikan penyuluhan tetap berada di atas rel yang benar. Kemudian kegiatan yang menerapkan nilai akuntabilitas di tempat kerja yaitu melakukan rekonsiderasi atau peninjauan kembali mengenai program-program atau penyuluhan yang telah selesai berlangsung. Tahapan kegiatannya itu meninjau kembali program. Deskripsi kegiatannya itu meriksa jalannya penyuluhan sebagai tahapan evaluasi. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu meninjau kembali kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi deskripsi kegiatannya itu memeriksa jalannya penyuluhan sebagai tahapan evaluasi. Kemudian tahapan berikutnya itu mendata faktor penghambat jalannya penyuluhan. Yaitu deskripsinya itu dengan cara membuat list tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyuluhan atau proses dari transfer ilmu dari penyuluh ke petani. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mendata pendukung jalannya penyuluhan, sama seperti tadi, yaitu
kita tetap membuat list tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung atau mendukung dalam jalannya penyuluhan ini. Kemudian tahapan selanjutnya itu membuat kesimpulan dari keseluruhan kegiatan. Adapun deskripsi kegiatannya yaitu membuat kesimpulan sebagai evaluasi dari tiap tahapan yang telah dilalui. Hal ini bisa dilakukan untuk mengenai rekomendasi atau pemberian rekomendasi nantinya, bahwa yang ini dari proses atau dari jalannya selama penyuluhan ini, maka inilah rekomendasi yang dihasilkan untuk bisa diterapkan di tingkat kelompok tani. Kemudian kegiatan yang menunjukkan nilai akuntabilitas di tempat kerja itu rencana tindak lanjut atau RTL. Tahapan kegiatannya itu menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi kegiatannya itu menetapkan kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai mengikuti proses pelatihan untuk diterapkan di kelompok tani. Jadi setelah kita mengikuti penyuluhan atau pelatihan, maka ilmu yang didapat itu bisa diterapkan di lapangan. Itu untuk melihat kesesuaian antara teori atau ilmu yang didapat di pelatihan dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga kita bisa melihat yang mana saja masih terjadi kekurangan dan kelebihan. Kemudian tahapan selanjutnya itu menetapkan tujuan kegiatan. Adapun deskripsi kegiatannya itu menetapkan tujuan kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai mengikuti pelatihan untuk dapat diterapkan di daerah asal atau di masing-masing kelompok. Kemudian tahapan selanjutnya itu menetapkan sasaran. Deskripsi kegiatannya itu menetapkan sasaran kegiatan yang akan dilakukan setelah selesai mengikuti pelatihan untuk kembali dapat diterapkan di wilayah kita masing-masing. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menetapkan metode. Deskripsi kegiatannya itu menetapkan metode kegiatan yang akan diterapkan setelah selesai mengikuti. Jadi beberapa metode yang telah diperoleh dari selama proses pelatihan atau penyuluhan ini, maka kita menetapkan metode yang dianggap paling sesuai yang ada di lokasi kita. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menetapkan waktu pelaksanaan setiap kegiatan. Deskripsi kegiatannya itu menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di sini kita tetapkan waktu, misalnya waktu-waktu saja atau bulan berapa saja ilmu yang telah diperoleh dari pelatihan ini dapat diterapkan atau dapat diterapkan di lapangan. Misalnya saja bulan sekian, misalnya Januari, ilmu atau pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan ini, maka saya mempunyai kesempatan atau paling cocok sesuai dengan iklim, maka paling cocok dilaksanakan pada bulan ini. Maka disitulah kita tetapkan waktunya, waktu yang baik. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.